Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, jumpa lagi bersama channel saya. Gimana kabarnya pemirsa? Dimanapun berada, sehat? Baik, di video kali ini saya akan sedikit mengulas Kang Deddy Mulyadi. Ya, bisa dibilang gubernur paling nekat ya. Coba cari gubernur yang seperti Kang Deddy. Nah, ini nanti saya tampilkan ya videonya. Kenapa saya bilang gubernur paling nekat? Ya karena beliau ini paling cepat dalam mengambil keputusan. Tidak rapat dulu berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan tidak beres-beres. Ini cukup nelepon jam 5 subuh ke Sekda bikin surat pembebasan pajak. Karena Sekda tidak siap dan siapnya besok, akhirnya besok dibuatkan masyarakat berbondong-bondong langsung bisa bayar pajak, dan yang ke belakang itu dihapuskan, diampuni. Beginilah kehebatan Kang Deddy. Setiap ngambil kebijakan itu tidak perlu waktu yang lama, langsung top chair. Mencek bahasa Sunda tema pok pok pek, mun nitah tema kudu langsung harita keneh. Di pasar oge, contoh di pasar sampah menggunung, ketika sudah nyerenteng siapa yang bisa nahan? Tidak bisa, langsung eksekusi tanpa harus rapat anggaran, rapat sampai jelas. Nah, ini dia videonya, selamat menyaksikan, jangan di skip agar tidak gagal paham ya. Nah, ini tring nungguin ya. Saya termasuk gubernur yang nekat. Jam 5 subuh saya telepon Sekda, buatkan surat pembebasan pajak bagi yang nunggak berapa puluh tahun ke belakang. Jam 9 harus diberlakukan. Sekdanya nggak sanggup waktu itu. Besok Pak, nggak bisa hari ini. Saya bilang harus hari ini. Dan banyak orang yang ragu pada waktu itu, dan sekarang terjadi terbalik kan. Ada antrian orang bayar pajak sambil senyum, sambil bahagia, sambil video. Pak Deddy, saya bayar pajak, Pak Deddy. Gitu loh. Bayar Deddy bayar pajak, dan kemudian saya baru melihat sepanjang sejarah orang bayar pajak dalam keadaan riang gembira. Nah, tetapi di balik itu BKAD-nya, Bapedanya harus segera membuat anggaran-anggaran untuk jalan. Ini dosa kita kalau duit bayar pajak kendaraan motor digunakan untuk kegiatan perjalanan ke Singapura. Nggak bisa, itu dosa gede. Sehingga itu harus jadi jalan. Maka bulan Juli, Agustus kita ingin melihat seluruh jalan di Jawa Barat tertata, rapi, bersih, indah, ada garis pengamanannya, ada CCTV-nya, ada PJU-nya, ada gapura-gapuranya, sehingga orang mengatakan kita bayar pajak hari ini benar, kita mendapat layanan jalan yang baik, dan nanti tahun depan mereka akan bayar pajak dengan serentak. Ini penting. Jadi tepuk ya, Kepala Samsat juga jangan bilang saya capek. Sampai malam jam 9 ya sudah, kalau capek saya pindahin. Pasti nggak mau. Besok tidak boleh lagi pegawai Samsat ada selempit, ada setor pada pihak lain yang bukan peruntukannya. Saya akan berhentikan, akan saya proses. Jadi saya ada maafkan ya. Kalau yang dulu katanya ada setor pada A pada B 50 juta per minggu, udahlah, oke, saya tidak akan mengungkit. Tapi mulai hari ke depan nggak boleh. Ada duit itu setorkan lagi ke kas negara. Setorkan lagi ke kas negara. Kenapa? Anda sholat tiap hari, Anda pergi umroh tiap waktu, tapi duit pendapatan daerah Anda berikan pada yang lain, Anda berdosa sepanjang. Ini harus. Dan nanti kita akan menggunakan sistem digital, semuanya akan tertata. Saya ingin pemerintahan ini baik. Ya, gitu. Tegak lurus, nggak usah mikirin gubernur, karena gubernurnya duda, tidak perlu biaya rumah tangga. Nah, itu dia baraya kenekatan Kang Deddy Mulyadi dalam mengambil keputusan. Tidak perlu waktu lama, 1 hari besoknya langsung beres. Tidak seperti gubernur yang lain. Coba cari gubernur yang seperti Kang Deddy ketika mengambil keputusan. Coba dicari. Sampai saat ini saya belum pernah menemukan sih
ketika mengambil keputusan langsung apapun kebijakannya. Ini masalah pajak, belum masalah lingkungan hidup. Ketika ada yang menyebabkan banjir, misalkan sampah, langsung diangkut. Memang betul Jawa Barat itu luas, memang belum semua, tapi setidaknya progresnya sudah kelihatan kok. Ini saya bingung juga orang yang menentang beliau, orang yang memang benci. Ini apa sih yang membuat mereka benci? Paling ya lahan basahnya terganggu. Baik, cukup sekian saja dari saya. Sebelum diakhiri, bagi teman-teman yang mau mendukung channel saya, jangan lupa ya ditekan subscribe, like, dan komen agar kita sama-sama mendukung dan mengawal kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Kalau misalkan ada yang mengganggu, yang mengkritik, oke lah, saya juga pernah awalnya mengkritik. Mengganggu yang sentimennya kebencian, yang sentimennya urusan pribadi, yuk kita sama-sama lawan mereka lah ya. Kalau misalnya sentimennya kebencian, tapi kalau kritik yang dalam batas wajar ya nggak apa-apalah ya. Tapi kalau sentimen kebencian itu lain lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.